Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin peda. Wis jan rasane enak tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ikan asin pedanya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Pokoknya tambah enak lagi. Ini jagungnya kita akan peret. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan tepung untuk membalut atau memblebet ikan asinnya. Jadi nanti kita nggak goreng sereng gitu aja, tapi nanti kita blebet pakai tepung terigu dan juga tambahin tepung tapioka, boleh juga pakai tepung maizena. Kemudian beri air, kita akan aduk rata sampai nanti kita dapatin tekstur yang halus kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita blebet ikan asinnya. Caranya kayak gini, gampang banget. Kemudian kita langsung cemplungin ke minyak yang panas, dan ini kita langsung goreng sereng semuanya. Biasanya kan kalau aku masak ikan asin itu langsung tak goreng sereng gitu aja ya, tapi hari ini kita pakai blebetan tepung tadi. Jangan lupa nanti kita bolak-balik sampai nanti mateng. Teksturnya itu kurang lebih kuning kecoklatan dan sudah agak kering, itu tandanya sudah mateng. Nah, kurang lebih seperti ini Flavis. Ya sudah mateng. Ini baru digoreng gini aja aromanya itu udah harum banget. Apalagi nanti kita masak pakai bumbu-bumbu yang tentunya enak banget. Ini minyaknya nggak usah dibuang semua Flavis, kita pakai sedikit untuk numis bawang, brambang. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Ada daun salam, laos, dan juga ada cabai hijau dan juga cabai merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai nanti wangi. Baru setelah ini kita akan masukkan jagung manis yang sudah tadi kita pret. Kemudian kita akan aduk-aduk. Di sini Flavis bisa tambahkan lagi penyedap rasa ataupun gula pasir. Kalau mau tambahkan garam tuh sedikit aja, karena nanti ikan asinnya itu udah asin, jadi ininya garamnya sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan pete dan juga tomat. Kemudian kita aduk-aduk lagi, masaknya udah nggak usah lama-lama. Nah, seperti ini aja Flavis, ini udah mateng, rasanya tuh enak banget. Kemudian kita akan langsung sajikan aja di meja makan. Nah, cara notoknya gini Flavis, kita akan siapkan piring, kemudian kita akan taruh bagian bawah tumisan jagung manisnya tadi. Kemudian kita akan toto ikan asinnya di atas tumisan jagung ini. Ini udah siap kita maem pakai nasi yang masih hangat, yang masih kemebul. Apalagi kalau di tempat Flavi Kasih itu ada namanya nasi tiwul. Itu juga kalau dimaem pakai lauk ini rasanya wis jan enak banget. Pokoknya kalau bikin lauk seperti ini begitu mateng harus langsung dimaem ya. Jadi kalau misalnya udah dingin nanti rasanya nggak enak lagi Flavi. Jadi begitu mateng harus langsung kita maem. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep cumi asin cabai gendot. Wis jan rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cumi asinnya ya. Ini model cumi asinnya yang gepeng-gepeng gini Flavis, nggak ada yang gendut bulat, dalam ada telurnya. Tapi ya wis nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak banget. Ini akan kita rebus terlebih dahulu supaya nggak terlalu asin banget. Saja ini tadi udah aku cuci bersih, cuman kan masih ada rasa asinnya. Nah, kita akan rebus biar nanti rasa asin itu tinggal dikit banget gitu. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah, ini supaya nanti nggak kegedean maemnya, ini mau aku potong menjadi beberapa bagian. Sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau rodok panjang boleh, rodok pendek juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan cabai gendot. Ini namanya cabai gendot Flavis. Ini kemarin aku beli di Banjarnegara. Aku baru pertama kali masak cabai seperti ini dan ternyata rasanya enak, pedes juga. Cuma kalau aromanya hampir mirip kayak paprika sebetulnya. Kemudian kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya ya. Di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang atau bawang merahnya, kita tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga bawang putihnya. Nah, bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini supaya nanti rasanya itu seger, di sini aku mau tambahkan tomat, boleh merah, boleh hijau.
Pokoknya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita potong tipis-tipis, boleh, mau kotak-kotak juga boleh. Kemudian kita sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambang, kemudian bawang bombaynya sekalian kita gongsong sampai nanti harum banget. Di sini kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kita gongsong lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, baru kita akan cemplungin cumi asinnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan agak lama ya, jadi kayak rodok goreng-goreng gitu. Kemudian kalau misalnya sudah diaduk-aduk, di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian gula putih juga boleh. Tambahkan juga penyedap rasa, kemudian tambahkan juga kecap manis. Nah, ini kita akan aduk-aduk sebentar supaya nggak terlalu kering banget. Di sini mau aku tambahkan lagi air ya. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek, jadi nggak berkuah banget juga nggak kering banget, jadi rodok nyemek. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi tomat. Wis, kalau dari tomatnya nanti rasanya jadi makin seger lagi. Dan untuk terakhir kalinya kita akan masukkan cabai gendotnya, kita ongseng-ongseng. Kalau cabenya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik dan cabenya juga nanti kita maem juga pakai nasi anget Flavis. Jadi bukan cuminya, saat cabenya itu akan kita krius. Wis, enak banget. Nih warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, cocok banget kita maem pakai nasi anget. Untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kemangi. Ini rasanya enak banget, gurih banget, terus pedes, ada rodok manis-manisnya kepiye ngono. Pertama-tama ini aku siapkan ayam, aku pakainya ayam broiler atau kalau aku bilang tuh ayam gendut. Nah, ini aku akan rebus dulu. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, ya cuman airnya kan mendidih, kemudian kita cemplungin, kemudian mendidih lagi, setelah itu kita angkat. Nah, ini aku pakai cara kayak gini kalau aku masak ayam gendut Flavis, supaya nanti nggak ada bau anyirnya dan nanti rasanya tuh jauh lebih enak. Nah, ini kalau sudah kita rebus, kita akan angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang putih, kemudian bawang merah, kemiri, cabai. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambah pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis. Kemudian kita akan haluskan. Tambahkan sedikit air ataupun minyak ya. Oh ya Flavis, di sini tadi aku tuh agak lupa ada satu bahan yang belum aku masukkan, yaitu kunir. Ini wajib, nggak boleh ketinggalan. Kemudian ini akan lanjut kita haluskan. Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, gongsong sampai nanti harum. Dan di sini kita juga mau tambahkan bumbu aromatik lainnya Flavis. Ada laos, kemudian di sini kita pakai daun salam, kemudian ada serai. Setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Baru kalau misalnya sudah harum, kita akan langsung cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini bumbunya sudah matang, ayamnya kita masukkan, kemudian kita akan aduk-aduk sebentar, jangan langsung disiram air ya. Aduk-aduk sebentar, biarkan bumbunya ini rodok ngeresep dulu. Baru kita akan masukkan airnya. Setelah air masuk, tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak pakai penyedap rasa juga boleh, rasanya udah enak dan gurih karena bumbunya itu pepek banget Flavis. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti rodok asat. Aku tuh suka makan masakan ini tuh nggak sampai yang kering banget Flavis, jadi ada kayak nyemek-nyemeknya gitu kayak gini. Nanti kuahnya dimakan pakai nasi anget tuh enak banget. Nah, kalau kuahnya udah nyemek-nyemek kayak gini, sekarang kita tambahkan lagi tomat supaya nanti rasanya lebih seger. Tambahkan juga kemangi. Ini kemanginya sak pekem. Pokoknya namanya ayam kemangi, kemanginya harus banyak. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau tomat dan kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ini sudah jadi. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Kalau aku bilang itu gurih dan buket. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan nasi putih, ataupun ini sebentar lagi mau lebaran, itu juga cocok banget untuk pelengkap menu lebaran nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai
Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan selada air. Ini enak banget, resepnya juga simpel banget. Aku tuh suka banget sama selada air, jadi mau diapain aja enak. Ditumis enak, dibikin pecel enak, dibikin keluban, mak sambal terasi juga enak. Dibikin lalapan mentah-mentah kayak gini aja, rasanya udah enak banget. Nah, ini akan kita potong-potong, kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai toge. Dah, toge sama selada air aja, rasanya udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku bener-bener pakai bahan yang seadanya. Ini kita pakai bawang putih, kemudian di sini aku siapkan lagi cabai keriting. Kalau misalnya Fluffy nggak punya, boleh cabai besar, ataupun Fluffy misalnya mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah ya. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi wajan. Ini wajannya kita akan beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita langsung gongsong bawang dan juga cabenya sampai nanti aromanya harum banget. Nah, setelah aromanya harum, di sini kita akan langsung cemplungin selada airnya. Nah, ini kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, bagi Fluffy yang belum pernah nyoba resep ini, jadi kalau selada air itu kan cepet banget matengnya Fluffy, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, cukup kita aduk-aduk, itu nanti sebentar banget mateng. Nah, aku juga mau kasih tahu ke Fluffy di rumah kenapa sih hari ini aku bikin resep tumisan selada air. Jadi ceritanya tadi pagi aku habis sarapan di warung makan nasi rames, sekalian pergi ke pasar, terus ada lauk kayak gini Fluffy. Terus aku langsung kepikiran aku juga mau bikin tumisan kayak gini untuk Fluffy di rumah, karena memang rasanya tuh enak banget, jadi seger gitu. Terus bumbunya juga sederhana banget, jadi cuman kalau aku bilang masakan cemplang-cemplung sereng mateng gitu doang Fluffy. Nah, ini kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan togenya, kemudian tambahkan lagi garam. Nah, di sini supaya lebih seger lagi, aku mau tambahkan tomat. Nah, kalau togenya udah masuk, ini wis cuman oseng-oseng sebentar, habis itu ini nanti langsung kita angkat. Nah, tumisan selada air ini Fluffy ini enak banget, nanti kita maknya pakai nasi anget. Terus habis itu telur dadar itu dikasih daun bawang sedikit. Terus habis itu ada tempe goreng sereng, tapi tempe goreng serengnya itu gorengnya jangan tipis-tipis Fluffy, jangan gendut-gendut. Terus habis itu nanti di garis-garis tengahnya itu bumbunya itu cuma bawang putih sama garam aja. Itu digoreng sereng enak banget, itu cocok banget kita makan pakai tumisan model kayak gini. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng. Ini mie gorengnya tapi rodok nyemek ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian ini akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya kita beri sedikit minyak. Dan gak usah lama-lama Fluffies. Jadi sebelum setengah mateng kita angkat dulu, karena nanti kita mau masak lagi dengan sedikit air. Jadinya biar gak terlalu kelembekan ya. Nah, kira-kira kayak gini Fluffies. Cukup matangnya segini aja, jangan sampai setengah mateng. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, di sini kita akan pakai sawi sendok atau yang biasa kita bilang juga pakcoy. Ini juga misalnya kalau misalnya Fluffy nggak ada, bisa digantikan juga pakai kubis, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Fluffy aja. Atau pakai caisim itu yang biasa juga boleh, nggak jadi masalah. Nah, ini karena aku pakai sawi sendok, yang bagian kerasnya kita akan pisahkan ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya yang panjang-panjang biar nanti tampilannya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bakso. Fluffy juga bisa pakai misalnya mau dada ayam, ataupun pakai udang, ataupun pakai sosis atau fish cake, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Nah, ini yang gak ketinggalan ada daun bawang. Ini kita potong miring-miring tipis kayak gini supaya nanti lebih cantik juga. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Biasanya kalau aku bikin bakmi goreng atau bakmi godok itu selalu ada tomatnya supaya rasanya lebih seger aja gitu. Ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini tuh bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri dan juga ada merica.
Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan, kita siapkan wajan, kemudian beri minyak, kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kalau baksonya sudah masuk, kita akan gongsong lagi, biarkan nanti baksonya matang. Setelah ini baru kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi air, kemudian ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada saus sambal, kemudian di sini aku juga mau pakai kecap manis. Kemudian jangan lupa kasih sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi rasanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai rata, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bahan-bahan. Tadi kita awali dengan mie dan juga ini ada sawi sendoknya, bagian batangnya kita masukin dulu karena ini kan lebih keras ya, jadi kita masukin terlebih dahulu. Ini kan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kemudian kita akan masukkan sawi yang bagian daunnya. Nah tadi kan ini batangnya sudah kita cemplungin, kemudian bagian daunnya kita cemplungin. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu semua tercampur rata dan mateng. Nah untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, kita baru cemplungin tadi ada toge, daun bawang, tomat, tambahkan juga berambang goreng ya, supaya aromanya itu jauh lebih harum lagi. Kemudian kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk cepat, apinya yang gede. Aduk-aduk seperti ini. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini rasanya enak banget, aromanya harum banget, jadi tekstur mie-nya itu nggak kering tapi rodok basah kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam, yang pasti enaknya tuh maknya pas masih anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang super duper gampang banget. Ini nanti hanya kita pakai bumbu cemplung-cemplung aja. Nah di sini untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ya. Kemudian untuk bahan isiannya di sini aku pakai kentang yang sudah dipotong-potong, dan di sini aku pakai bakso. Ini kesukaan anak-anak banget kalau ada baksonya. Kemudian ada buncis dan juga ada wortel. Ini wortelnya aku potong kembang supaya nanti makin cantik. Nah sekarang semua bahan-bahan sudah siap. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan rebus air terlebih dahulu, biarkan sampai mendidih. Kemudian baru kita akan masukkan cekernya, biarkan nanti ceker empuk dan menghasilkan kaldu. Sambil menunggu cekernya menghasilkan kaldu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada berambang, bawang, dan juga ada merica. Nah, ini akan kita haluskan. Biar gampang untuk menghaluskannya, di sini bawang dan berambangnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini aku menghaluskannya cuma pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau pakai blender. Kemudian kalau sudah halus, ini bumbunya nggak perlu kita tumis Fluffies, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam kuah kaldu cekernya. Tapi bagi Fluffies yang mungkin lebih suka bumbunya ditumis, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Kemudian kita tambahkan lagi kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti setengah empuk, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini juga tambahkan buncis, kemudian ada bakso. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi. Fluffies bisa sambil koreksi rasa, kira-kira kurang gurih atau kurang asin, nanti Fluffies bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Fluffies. Kemudian saat-saat terakhir kita masukkan daun bawang dan seledri. Jangan lupa berambang goreng biar nanti aromanya lebih wangi banget. Dan daun seledrinya tadi dan bawangnya juga bikin rasanya dan aromanya itu makin seger gitu. Nah ini supnya sudah mateng, ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, seger banget, cocok banget untuk musim hujan seperti sekarang ini.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Resepnya simple banget dan harganya juga murah meriah banget. Hari ini kita akan bikin sambal ikan tongkol ya. Ini aku pakai yang jenis udah dibikin pindang, tapi juga bisa pakai ikan tongkol yang masih segar kalau mau. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi lenca ataupun cikokak juga boleh. Kemudian untuk bahan sambalnya atau bumbu halusnya di sini ada cabai merah keriting. Kemudian di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri dan juga ada kunir. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Fluffies juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah, di sini biar lebih gampang untuk menghaluskan pakai blender, cabenya akan kita potek-potek lebih dulu. Kemudian tambahkan juga air ataupun minyak juga boleh biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, kalau bumbunya sudah halus, sekarang siap masaknya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini akan kita goreng terlebih dahulu ikan tongkolnya. Nah, Fluffies harus hati-hati kalau misalnya Fluffies pakai ikan jenis tongkol pindang kayak gini, digoreng tuh rodok kayak meletuk-meletuk. Jadi Fluffies harus hati-hati. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Baru setelah itu kita akan angkat. Nah, ini udah matang Fluffies. Sekarang kita siap angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbunya. Ini bumbunya aku tumis pakai minyak yang baru aja karena tadi sudah agak kotor. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti harum dan gak ada bau languknya sama sekali. Istilahnya itu udah benar-benar matang dan tanak bumbunya. Baru setelah itu kita akan tambahkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kalau garam nggak usah terlalu banyak karena ikan pindang tongkol kayak gini itu sudah ada rasanya ya, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian baru kita akan masukkan ikan tongkolnya dan juga lencaknya. Nah, sekarang kita akan aduk-aduk. Kita akan masak sebentar biarkan bumbu meresap. Kita masaknya pakai kecil aja ya sampai nanti bumbunya meresap. Nah, kira-kira seperti ini Fluffies. Ini teksturnya udah wah buket banget kalau Fluffy Kasih bilang. Warnanya juga cantik banget dan ini rasanya juga enak banget. Dan sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai nasi anget, apalagi ada tempe goreng serem, apalagi ada sayur asam atau sayur bening bayam. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal korek. Sini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga ada bawang putih. Ini akan kita haluskan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan panaskan minyak. Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini untuk maem sambelnya aku juga mau bikin lauk yang enak banget. Di sini aku akan goreng terong. Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang. Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng, itu juga enak banget. Nah, sebelumnya aku juga bikin resep jeroan goreng, itu juga enak banget kalau di maem pakai sambal ini. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya, yaitu tahu bandung. Nah, ini tahu bandung udah nggak perlu bumbu lagi Fluffies, cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sajikan dengan
Tadi ada terong dan juga sambalnya. Wah, ini menu enak banget. Apalagi kita maem pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget, masih kemebul. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan lainnya, misalnya ada timun ataupun selada, itu juga akan enak banget. Pokoknya menu ini cocok banget untuk Flavis maem untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.